Baik semuanya para sahabat dan kelas 12 IPA, berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kita akan membahas materi fisika tentang arus bolak-balik atau sering disebut AC. Jadi channel ini terus didukung, di like, di share, dan jangan lupa di subscribe. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah tegangan AC. Kalau dikatakan tegangan AC, yaitu tegangan yang nilainya berubah dari negatif tegangan maksimum sampai dengan positif tegangan maksimum setiap waktu. Itu dia tegangan AC. Di mana kita jumpai arus bolak-balik? Di instalasi rumah. Namanya instalasi rumah, instalasi mall atau PLN, itu adalah arus bolak-balik. Jadi kalau kita buat grafiknya, nah di sini kita buat adalah V, kemudian di sini adalah T, waktu. Jadi perlu diingat bahwa grafik daripada tegangan AC adalah grafik daripada sinusoidal, kira-kira seperti ini. Jadi ini kita sebut sebagai positif tegangan maksimum. Kemudian yang di bawah adalah negatif tegangan maksimum. Kemudian dari puncak ke puncak itu kita sebut tegangan puncak. Itu dia. Maka persamaan daripada tegangan AC bisa kita tuliskan, persamaannya adalah bahwa V sama dengan V maksimum dikalikan dengan sin omega T. Inilah persamaan daripada tegangan bolak-balik. Jadi V maksimum ini sebenarnya sudah kita bahas di generator AC, yaitu rumusnya adalah B dikali omega dikali A dikalikan dengan N, di mana B itu medan magnet, kemudian omega frekuensi sudut, kemudian A adalah luas penampang, dan N adalah jumlah lilitan. Nah, omega, tadi omega saya bilang adalah frekuensi sudut. Frekuensi sudut tentu dalam satuan radian per sekon. Lalu rumus untuk mencari omega adalah 2pi dikalikan dengan F atau sama dengan 2pi per T, di mana T di sini adalah sebagai perioda. Itu dia yang namanya tegangan AC. Dalam arus bolak-balik ada namanya nilai efektif. Atau sering disebut nilai RMS. Apa itu singkatan dari atau kepanjangan dari RMS? RMS itu adalah singkatan dari root mean square, ya kan? Kalau agak-agak gimana bahasa Inggrisnya maklum aja lah. Oke, dikatakan nilai RMS itu adalah nilai yang terukur, atau nilai yang terbaca pada alat ukur. Nah itu. Atau boleh dibilang nilai efektif itu adalah nilai yang tertulis pada suatu alat. Ya. Itulah nilai efektif. Jadi kalau misalnya sebuah voltmeter mengukur tegangan 100 volt, berarti 100 volt itu adalah nilai efektif atau tegangan efektif. Nah, di mana
untuk mencari nilai efektif bahwa tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum dibagikan dengan akar 2. Sedangkan kalau arus efektif sama dengan arus maksimum dibagikan dengan akar 2. Dari mana hasilnya ini? Ini adalah dari suatu pengintegralan. Jadi di dalam video ini tidak perlu saya turunkan. Oke. Selanjutnya ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata. Oke. Nah, nilai rata-rata kalau dia untuk mencari tegangan rata-rata sama dengan 2 kali tegangan maksimum dibagikan dengan pi. Sedangkan kalau arus rata-rata sama dengan 2 kali arus maksimum dibagikan dengan pi. Jadi pi yang kita pakai di sini adalah bukan 180 derajat ya, tetapi 3,14. Dan perlu diingat bahwa 2 kali P maksimum itu namanya tegangan puncak-puncak. Sedangkan 2 kali arus maksimum itu namanya arus puncak ke puncak. Oke? Itu dia untuk yang namanya tegangan AC, dan ini perlu diingat untuk mengerjakan soal-soal nantinya. Kita lanjut, materi selanjutnya adalah rangkaian resistor murni. Kalau dikatakan rangkaian resistor murni, berarti hanya resistor yang dihubungkan dengan tegangan AC. Jadi kalau kita gambarkan gambarannya, ini adalah resistor lalu dihubungkan dengan tegangan AC. Nah, seperti ini. Jadi simbol daripada tegangan AC itu adalah gelombang sinusoidal. Ini adalah R. Nah, perlu diingat pada rangkaian resistor murni, tegangan sefase dengan arus. Ini kata kuncinya. Tegangan sefase dengan arus. Jadi persamaannya kita buat bahwa V sama dengan V maksimum dikalikan dengan sin omega T. Sedangkan arusnya sama dengan arus maksimum dikalikan dengan sin omega T. Itu dia. Oke. Lalu grafiknya. Oke. Grafiknya. Jadi ini adalah grafik daripada arus I. Kemudian yang biru ini grafik daripada tegangan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi titik pertemuannya sama. Ya, titik pertemuannya sama. Ini grafik tegangan. Oke. Lalu diagram fasornya gimana? Diagram fasor. Diagram fasor. Oke. Jadi kalau dia diagram fasor, nah, jadi di sini nanti adalah V, kemudian di sini juga nanti adalah I. Jadi dia sepase. Ini satu arah, sepase. Ya. Itulah rangkaian resistor murni. Jadi yang perlu diingat adalah grafiknya sama diagram fasornya untuk rangkaian resistor murni. Selanjutnya, rangkaian induktor murni.
Kalau dikatakan rangkaian induktor murni berarti hanya induktor yang dirangkai dengan tegangan AC. Induktor itu simbolnya adalah L, L besar. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Oke, ini adalah L, induktor. Nah, pada rangkaian induktor murni perlu diingat bahwa tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Nah, itu perlu diingat, dibedakan dengan rangkaian resistor murni. Maka persamaannya kita buat bahwa V sama dengan V maksimum dikalikan dengan sin omega T ditambah 90 derajat. Oke. Sedangkan arusnya adalah I maksimum dikalikan dengan sin omega T. Kenapa V-nya ditambah 90? Karena tadi bahwa tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Itu dia. Lalu grafiknya tadi yang mendahului adalah tegangan. Jadi ini grafik daripada arusnya. Kemudian grafik daripada tegangan yang mendahului. Jadi seperti ini. Pas di 90. Jadi ini 90 derajat ini. Nah, seperti ini dia. Inilah grafik daripada tegangan atau V. Jadi tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat. Oke. Lalu bagaimana diagram fasornya? Diagram fasor. Kalau diagram fasor, maka di sini nanti adalah V. Kemudian di sini adalah I. Tentunya adalah IL, arus induktor. Kemudian tegangan induktor. Ini 90 derajat. Oke. Nah, kemudian ditanya lagi nanti berapakah yang namanya reaktansi. Ya. Reaktansi induktif atau disingkat dengan XL. Jadi untuk mencari XL, rumusnya XL sama dengan omega dikalikan dengan L atau sama dengan 2pi F dikalikan dengan L. Jadi kalau sudah SL dia, kalau sudah SL satuannya adalah sudah ohm. Kalau masih L satuannya adalah Henry. Itu dia. Jadi untuk mencari reaktansi induktifnya adalah SL sama dengan omega dikali L atau sama dengan 2πfL. Ingat, kalau L satuannya masih Henry, sedangkan kalau SL satuannya sudah ohm. Itulah untuk rangkaian induktor murni. Kemudian yang berikutnya ada rangkaian kapasitor murni. Oke. Jadi kalau dikatakan rangkaian kapasitor murni berarti hanya kapasitor yang dihubungkan dengan arus bolak-balik. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini dia. Ini kapasitor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Ini adalah C. Nah, pada rangkaian kapasitor murni, ingat bahwa arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Oke. Nah, jadi persamaannya nanti bahwa V sama dengan V maksimum
dikalikan dengan sin omega T. Sedangkan kalau arusnya sama dengan I maksimum dikalikan dengan sin omega T ditambahkan dengan 90 derajat. Itu dia. Jadi dilihat perbedaannya resistor murni, induktor murni, kemudian kapasitor murni. Nah, kemudian kalau grafiknya, grafik untuk kapasitor murni. Tadi bahwa pada kapasitor murni yang mendahului adalah arus. Oke. Jadi ini saya buatkan seperti ini. Ini grafik tegangannya. Kemudian arusnya mendahului, berarti arusnya dari atas. Nah, seperti ini. Inilah I-nya. Oke. Anggaplah bagus grafiknya. Oke, itu dia. Lalu kalau diagram fasornya, diagram fasor. Diagram fasor. Yang mendahului tadi adalah arus. Berarti nanti di sini adalah IC, kemudian di sini adalah VC. Kapasitor masuknya, arus kapasitor, kemudian tegangan kapasitor. Lalu untuk mencari exchange-nya atau reaktansi induktif, ya, untuk mencari reaktansi induktif. Nah, rumusnya bahwa XC sama dengan 1 per omega C atau sama dengan 1 per 2 PF dikalikan dengan C. Nah, karena dia sudah SC, ini juga satuannya adalah sudah ohm. Kalau masih C, dia satuannya adalah farad. Itu dia rangkaian resistor murni, induktor murni, kemudian kapasitor murni. Jadi bisa dibedakan kalau resistor murni tegangan dengan arus sefase, induktor murni tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat, kemudian kapasitor murni arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Nah, kata-kata ini nanti bisa berubah. Contohnya pada induktor murni, kalau dibilang tegangan mendahului arus sebesar 90 derajat, atau boleh nanti dibilang arus terlambat terhadap tegangan sebesar 90 derajat. Bisa. Oke. Sama dengan induktor murni. Tadi kalau pada kapasitor murni, pada kapasitor murni arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat atau tegangan terlambat terhadap arus sebesar 90 derajat. Jadi kata-kata itu nanti jeli untuk dalam soal-soal. Oke? Kita lanjut ke rangkaian R, L, C seri. Jadi kita gabung semua. Resistor, induktor, dan kapasitor secara seri. Yang kita bahas adalah hanya secara seri. Bisa nggak paralel? Bisa. Oke. Nah, kalau dia rangkaian RLC seri, kita gambarkan dulu. Ini adalah resistor, kemudian ini induktor, kemudian ini adalah kapasitor. Lalu bersama-sama dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, jadi seperti ini. Ini tadi resistor, ini induktor, ini kapasitor. Oke. Kemudian satuan daripada resistor adalah ohm. Induktor satuannya adalah Henry. Kapasitor satuannya adalah farad. Sedangkan di sini V sama dengan V maksimum dikalikan dengan sin omega T. Nah, yang pertama nanti ditanya adalah total daripada resistor, kemudian induktornya, kemudian kapasitornya, ya kan? Totalnya. Ingat ketika induktor atau kapasitor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik, tentu sudah ada nanti hambatannya. Hambatannya yang tadi, reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Oke. Nah, jadi yang pertama kita cari adalah impedansi.
atau kita simbolkan dengan Z. Nah, untuk mencari yang namanya impedansinya atau Z, itu rumusnya bahwa Z kuadrat sama dengan R kuadrat ditambahkan dengan XL dikurangkan dengan XC dipangkatkan dengan 2. Ingat tadi untuk mencari XL adalah omega dikalikan dengan L, sedangkan untuk mencari XC adalah 1 per omega C. Itu jangan lupa. Kemudian yang berikutnya mencari tegangan total. Tegangan total atau kita sebut V total, V tot. Nah, jadi untuk mencari V tot dipangkat 2 sama dengan tegangan di R dipangkatkan dengan 2 ditambahkan dengan tegangan di L dikurangkan dengan tegangan di C dipangkatkan dengan 2. Oke. Nah, lalu bagaimana mencari tegangan di R? Tegangan di R sama dengan I efektif dikalikan dengan R. Kemudian kalau mencari tegangan di L sama dengan I efektif dikalikan dengan XL. Sedangkan mencari V C sama dengan I efektif dikalikan dengan XC. Lalu bagaimana mencari I efektif? Nah, untuk mencari I efektif sama dengan V efektif dibagikan dengan Z. Itu dia. Oke, jadi Z itu tadi adalah impedansi atau total dari R, L, dan C. Nah, berikutnya untuk mencari sudut, ya, sudut fase. Jadi mencari sudut fase atau theta. Nah, jadi untuk mencari ini kita gambarkan dulu diagramnya. Diagramnya seperti ini. Nah, di atas nanti adalah XL, kemudian di bawah itu adalah XC, kemudian di sini adalah R. Nah, untuk mencarinya tangen theta, ini kita gunakan sistem vektor. XC kita naikkan ke atas, maka nanti kita peroleh diagramnya jadi seperti ini. Nah, jadi di atas nanti karena XC kita naikkan ke atas, berarti di atas itu nanti SL dikurangkan dengan XC, sedangkan di sini adalah R. Lalu kalau kita hubungkan ini, oke, maka kita tarik garisnya ini, jadi sistem vektor ya. Inilah Z, yang miring ini Z-nya. Nah, disinilah theta. Maka kalau kita mencari sudutnya, tangen theta. Kalau tangen itu adalah depan per samping, depannya ini, ya kan? Sampingnya R, depannya adalah SL dikurangkan dengan XC per R. Oke. Atau boleh kita buat bahwa tangen theta sama dengan, untuk mencari SL, tadi kan rumusnya kan V sama dengan VL sama dengan I efektif dikali SL, ya kan? Nah, lalu kalau kita mencari SL dari sini, maka VL per I efektif dikurangkan dengan PC per I efektif per PR per I efektif. Maka I efektifnya kita habiskan. Jadi muncullah tangen theta sama dengan PL dikurangkan dengan VC per VR. Jadi boleh ini kita pakai untuk mencari tangen theta, boleh ini juga kita pakai mencari tangen theta. Itu dia. Oke. Lalu kalau kita analisis, kok gila pula, ya kan? Kita analisis. Nah, yang pertama jika theta ya, jika SL lebih besar daripada XC, maka rangkaian nanti bersifat induktif.
Karena dia bersifat induktif berarti tegangan mendahului arus sebesar theta. Berapa tetanya kita cari? Dari rumus ini boleh, dari rumus ini boleh. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jika SL lebih kecil dari SC, maka rangkaian bersifat kapasitif. Maka arus mendahului tegangan sebesar theta. Itu dia. Nah, yang ketiga jika SL sama dengan XC, maka rangkaian bersifat resistif atau disebut juga bersifat terjadi resonansi. Nah, kalau bersifat resistif berarti tegangan sefase dengan arus. Itu dia. Oke. Lalu bagaimana nanti melihat grafiknya? Ya hampir sama dengan rangkaian resistor murni, induktor murni, kemudian kapasitor murni, hampir sama. Ya kan? Hanya perbedaannya theta. Oke. Nah, tadi bersifat resonansi SL sama dengan SC. Jadi kalau kita turunkan bahwa SL sama dengan XC, ini rumusnya omega dikali L. Ini rumusnya 1 per omega C. Omega kali omega jadi omega kuadrat sama dengan 1 per LC. Nah, atau kita peroleh omega sama dengan akar dari 1 per LC. Nah, rumus omega 2πf. 2πf sama dengan akar dari 1 per LC. Maka kita perolehlah untuk mencari frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi sama dengan 1 per 2pi akar dari 1 per LC. Sedangkan kalau ditanya berapakah jet resonansi? Jet resonansi tadi SL sama dengan SC. Kalau kita masukkan di sini SL dikurang SC, sementara SL sama dengan SC, maka hasilnya adalah 0. Ya kan? 0 berarti jet kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama-sama diakari, maka jet resonansi sama dengan R. Itu dia. Oke? Kemudian daya efektif atau kita simbolkan dengan P. Nah, untuk mencari daya rumusnya adalah P efektif sama dengan yaitu I efektif kuadrat dikalikan dengan Z dikalikan dengan cos theta. Nah, di mana yang namanya cos theta sama dengan R per Z. Jadi, ingat bahwa cos theta adalah faktor daya. Ya. Jadi kalau kita masukkan, maka daya efektif sama dengan I efektif kuadrat dikalikan dengan Z, lalu kita ganti cos theta jadi R per Z, berarti ini R per Z. Ya habis. Jadi dapatlah rumusnya untuk mencari daya efektif. Satu-satunya rumusnya adalah I efektif kuadrat dikalikan dengan R. Itu dia untuk mencari daya. Oke. Itulah teori atau materi tentang arus bolak-balik. Kalau kurang jelas silahkan di komen ya. Di komen di situ pasti saya jawab, atau minta nomor WA pun pasti saya jawab apabila ada soal-soal materi fisika yang kurang jelas. Jadi sekian dulu materinya, silahkan di share juga, kemudian di like, dan jangan lupa di subscribe. Sekian dari saya, Tio MF.